Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Jadi di spesial malam Jumat kali ini kita akan ngebahas tentang boneka-boneka berhantu yang memiliki kisah mengerikan di balik asal usulnya guys. Di sini kita akan ngebahas beberapa boneka-boneka yang creepy yang kita temukan di internet, yang mana masing-masing dari boneka itu memiliki kisah tersendiri yang serem. Bahkan ada salah satu boneka itu yang bisa gerak sendiri guys, bisa jalan sendiri. Ih, aku takut. Nah langsung aja kita masuk ke pembahasannya tentang boneka-boneka angker ini. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Yang pertama ini ada boneka Leta atau Leta the Doll. Letta ya, bukan latte. Latte kopi dong. Nah usutnya usut, di tahun 1970-an silam ada seorang pria yang bernama Kerry Walton yang mana umurnya 20 tahun. Dia pulang ke kampung halamannya di Wagga Wagga, New South Wales, Australia untuk menghadiri sebuah acara pemakaman guys. Layat ya. Saat itu dia teringat akan ketakutan masa kecilnya saat melihat sebuah rumah yang udah terbengkalai gitu, rumah berhantu yang ada di sekitar tempat tinggalnya di sana. Jadi rumahnya bisa dibilang angker ya guys ya. Merasa bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk menghadapi teror masa kecilnya, Mas Kerry kemudian memutuskan untuk berpetualang atau menjelajahi rumah tua angker itu di tengah malam guys. Habis ngelawat kan, serem ya. habis ngelawat kan, nanti malam uji nyali penasaran, terus juga dia itu mau melawan rasa takutnya dengan tujuan mendalami dan memecahkan mimpi. Tuh, baru bahas-bahas kletek-kletek tuh. Dengan tujuan mendalami dan memecahkan mimpi buruknya, Mas Kerry ini kemudian membulatkan tekad untuk masuk ke dalamnya. Harus berani. Aku nggak takut. Usutnya usut mendapati sebuah jalan masuk di ruang bawah tanah. Mas Kerry lalu memasukinya dengan menyorotkan lampu senter. Ya kalau nggak pakai senter ya kelihatan loh ya. Gelap dong. Nabrak-nabrak ya. Nah udah masuk kan, karena banyak barang-barang akhirnya barangnya ditendang-tendang. Ngalang-ngalang ya. Rawi-rawi rantas malam-malam butung. Ya kalau nggak ditendang dia nggak bisa lewat no. Kan rumah tua bebas no, nggak ada yang punya, tendang-tendang aja. Orang itu barang-barang bekas no. Iya bener. Biasanya kan kalau di basement itu tempat gudang. Tiba-tiba Mas Kerry ini kaget karena melihat sepasang mata dari kejauhan, yang mana sepasang mata itu memandang balik ke arahnya guys. Seolah-olah kayak ngeliatin gitu iya. ya. Karena penasaran akhirnya di center guys. Set lah, dan ternyata itu adalah wajah seorang anak kecil yang duduk di tempatnya seolah nggak bernyawa. Apa nih? Tenang guys, tapi itu bukanlah anak kecil orang ya, atau hantu gitu, bukan. Itu merupakan sesosok boneka yang terlihat sangat creepy, yang menyerupai anak kecil. Konon boneka itu merupakan sebuah boneka tali yang tua, lengkap dengan penampilannya yang sangat aneh. Usutnya usut udah cukup merasakan ketakutan di malam pertamanya. Akhirnya Mas Kerry mengambil boneka itu dan pergi dari rumah itu. Nah, ambil aja ya, nggak ada yang punya kan. Sepulangnya di rumah, Mas Kerry meninggalkan boneka itu di ruang tamu, didudukin gitu, dan dia pergi tidur, ditinggal tidur guys. Nah karena udah tengah malam ya, udah subuh guys, masa nggak tidur, gadang aja ya. Mas Kerry nggak bisa tidur karena dia kepikiran terus sama boneka itu tadi, dan juga merasa nggak nyaman mengetahui boneka itu tergeletak nggak jauh-jauh darinya. Ya bayangin aja, boneka antah berantah, boneka creepy dari rumah tua kamu ajak ke rumah. Ya, gimana nggak kepikiran coba? Tahu-tahu pas bangun-bangun pagi-pagi udah di sampingmu, gimana? Karena nggak bisa tidur, kepikiran terus, akhirnya Mas Kerry ini bangun lagi, terus menghampiri bonekanya di ruang tamu, lalu menaruh boneka itu di sebuah tas gitu, terus menaruhnya di basement rumahnya biar aman. Usutnya usut, keesokan harinya Mas Kerry ini berniat untuk menjual boneka itu tadi. Mas Kerry akan merasa sangat senang apabila dia menjual barang yang menyeramkan ini yang diambil dari rumah tua itu. Ya barangkali barang antik gitu. Dan kemudian Mas Kerry ini bergegas untuk menjual bonekanya ke seseorang di suatu tempat gitu guys. Tapi setibanya di TKP dan bertemu dengan calon pembeli, Mas Kerry ini langsung berubah pikiran lagi. Mas Kerry merasa nggak bisa berpisah dari boneka itu guys. Udah lengket ya. Udah sayang ya. Kayak ada sesuatu yang gimana gitu. Nah karena itulah Mas Kerry kemudian membatalkan perjanjian itu, membatalkan menjual bonekanya dan membawa pulang lagi bonekanya. Ini gimana ini orang ini? Konon dengan boneka itu selalu berada di dekatnya, Mas Kerry kemudian memutuskan untuk mencari tahu tentang informasi mengenai boneka tersebut guys. Ini boneka siapa sih? Boneka dari mana sih?
kok kayak antik gini. Alhasil Mas Kerry membawa boneka antiknya itu ke sebuah museum, di mana dia mungkin di sana bisa mendapatkan info-info. Barangkali orang museum tahu tentang boneka antik ini. Nah, bener aja sesuai dugaannya, museum itu bisa memberikan info-info mengenai boneka antik itu. Usutnya usut, paku-paku di kaki boneka itu konon udah berusia lebih dari 200 tahun guys, 2 abad. Dan kalau dilihat-lihat dari penampilannya, hampir bisa dipastikan kalau boneka itu berasal dari Eropa Timur. Dan yang paling mencengangkannya lagi adalah rambut yang ada di boneka itu konon merupakan rambut manusia asli guys. Pakai rambut manusia asli. Dan gak hanya itu aja, ternyata di bawah kulit kepalanya itu ada sesuatu yang mana itu mirip otak manusia. Udah rambutnya asli manusia, ada kayak otak manusia lagi. Jangan-jangan bonekanya bisa. Ayo tuh. Sejarah dari boneka itu semakin terungkap ketika beberapa bukti fisik memberi informasi tentang boneka itu. Konon pembuat boneka ini telah mengukir bonekanya mirip dengan wajah anak laki-lakinya yang udah meninggal. Meninggal karena tenggelam di usianya yang ke-6. Oh iya ya, milik seseorang yang emang bener-bener membuat sendiri, terus diserupakan mirip anak laki-lakinya yang udah meninggal. Usutnya usut, biasanya boneka diyakini kuat dapat melabuhkan roh manusia dari kematian, hingga roh itu menemukan sebuah tempat baru. Dan boneka ini, boneka tali itu masih berisi roh guys. Dan konon roh itu nggak jahat, nggak negatif, tapi persis dengan sifatnya seorang anak kecil yang tenggelam 2 abad yang lalu, yang tadi kita ceritakan ya. Dan Mas Kerry ini juga diberitahu kalau dia nggak bisa hidup dengan boneka itu guys. Ya, walaupun creepy masih aman lah. Usutnya usut, boneka itu diberi nama Leta atau Leda oleh orang Gipsi Eropa, atau karena boneka ini terkadang berteriak "Let me out", biarkan aku keluar. Dia nggak bisa keluar dari boneka itu gitu rohnya. Boneka Leta membawa sejumlah rasa penasaran ketika orang-orang melihatnya. Anjing-anjing akan histeris, menggeram dan melolongi boneka itu. Bahkan bisa aja menyerang boneka itu apabila ada kesempatan. Orang-orang akan terperangah dan terkejut ketika pertama kali melihatnya. Sesuatu dari matamu akan membawa perasaan aneh, kayak seperti rasa-rasa takut tapi bercampur kesedihan guys. Ya mungkin karena latar belakang si anak itu dulu meninggalnya karena seperti itu, tenggelam. Auranya gitu ya. Iya, aura. Konon boneka Leta ini juga mampu bergerak sesuai keinginannya guys, berganti posisi atau bahkan berdenyut saat digenggam. Kayak apa itu? Kayak jantung. Iya toh, jantung, paru-paru, tenggorokan. Aduh, melayu-melayu ra. Usutnya usut, boneka Leta itu masih tinggal dengan Mas Kerry Walton. Walau boneka itu sangat menakutkan, sangat creepy, tapi Mas Kerry sangat terikat dengan boneka Leta dan gak akan melepasnya hanya karena ketakutan akan ketidakberuntungan yang banyak diramalkan cenayang kepadanya. Paranormal gitu tuh. Nah, itu dia tadi kisah tentang boneka Leta atau boneka Leda yang sangat-sangat creepy dan memiliki kisah menyeramkan di baliknya guys. Dan gimana menurut kalian tentang boneka Leta ini? Mungkin masih ada info-info yang kurang, apakah creepy atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di bawah. Lanjut ke boneka yang kedua, di sini ada boneka Mandy. Atus. Usutnya usut, Mandy adalah sebuah boneka bayi porselen yang dibuat di Inggris atau Jerman sekitar tahun 1910 atau 1920-an guys. Sekilas boneka Mandy ini terlihat menggemaskan karena bentuknya ini menyerupai bayi dan tersenyum. Padahal boneka ini dianggap sebagai boneka paling berhantu di dunia. Konon sang pemilik mengaku kalau sering mendengar tangisan boneka ini di tengah malam, di malam hari. Seru banget ya. Karena merasa takut dan nggak nyaman, sang pemilik kemudian mendonasikan boneka Mandy ke Museum Huisnel di British Columbia pada tahun 1991. Usutnya usut, pendonor boneka Mandy ini sering mendengar suara tangisan di malam hari, di tengah malam, di bawah tanah rumahnya, di basement rumahnya. Dan tangisan itu berhenti saat pendonor tersebut memutuskan untuk memberikan bonekanya ke museum. Nah, kan udah didonasikan ke museum, dikasih ke museum, suara tangisannya sih udah hilang. Tapi setelah itu kejadian aneh mulai terjadi sejak Mandy datang ke museum. Halo museum. Iya. Konon para karyawan di museum itu bilang kalau makanan mereka ini sering menghilang secara misterius. Dan setelah itu muncul lagi di tempat yang lain. Jadi ini mungkin makanan jatah gitu loh. Ya, kalau di sini bisa dibilang nasi kotak, nasi kardus dimain-mainin, dihilang-hilangin
gitu loh guys. Lah tadi di sini loh, di sana ya. Kadang juga terdengar suara langkah kaki padahal saat itu nggak ada orang guys. Dan perlengkapan kantor seperti pensil, buku selalu muncul di tempat yang berbeda dari tempat pertama diletakkan. Ya berarti bisa disimpulin kalau boneka ini usilnya itu sering itu ngilang-ngilangin barang Iya, guys. mindah-mindahin. Akhirnya karena gangguan-gangguan itu tadi, pihak museum pun berpikir keras. Ini enaknya boneka ditaruh di mana nih? Ganggu banget ini. Bukan tanpa alasan, karena si Mandy ini nggak bisa ditempatkan dengan boneka yang lain guys. Karena kalau ditempatkan dengan boneka yang lain, si Mandy ini memiliki kecenderungan untuk menyakiti boneka lainnya. Mulia gitu. Konon, pengunjung museum bilang matanya akan berkedip atau mengikuti kalian kemanapun berjalan. Jadi seolah ngeliriki kamu terus, kamu jalan ke sana dilirik terus gitu guys. Boneka Mandy juga suka bermain-main dengan peralatan kamera. Jika ada orang yang mencoba untuk memotret atau memvideonya, tiba-tiba mati sendiri atau yang lain-lainnya. Memori penuh. Gitu Ada-ada aja kalau iya. foto ya. Nah itu dia tadi tentang boneka Mandy yang sangat-sangat creepy dan gak kalah seremnya dari boneka yang sebelumnya atau boneka Leta. Gimana menurut kalian tentang boneka Mandy ini? Tulis aja di bawah. Next ke boneka yang berikutnya, di sini ada boneka Joliet. Usutnya usut, boneka Joliet merupakan boneka yang bisa dibilang memiliki kisah mistis. Kenapa? Karena setiap pemilik dari boneka ini akan dikutuk guys. Curse. Kutukan dari boneka ini berupa anak laki-laki dari sang pemilik boneka yang akan meninggal di usianya yang ketiga. Setiap ngelahirin anak laki-laki umur 3 tahun terus meninggal. Konon wanita yang memiliki boneka ini selalu memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Tapi sang pemilik boneka itu enggan membuangnya karena percaya jika roh anak mereka itu terperangkap di dalam boneka itu, di dalam boneka Joliet. Antara ngeri, ada kutukannya, anaknya meninggal, terus mau dibuang, anaknya ada di situ. Rohnya, ya serba salah ya. Usutnya usut, cerita ini bermula dari nenek buyut Ana, yang mana si nenek buyutnya ini mendapat boneka Joliet dari temannya. Tapi bukannya membawa hal yang baik, itu justru membuat seluruh keluarga Ana mendapat kutukan. Pertama, nenek buyut Ana melahirkan seorang bayi laki-laki dan bayi perempuan. Tapi bayi laki-lakinya itu meninggal nggak lama setelah dilahirkan guys. Dan nggak sampai di situ aja, lagi-lagi hal itu atau kutukan itu kembali terjadi lagi ke neneknya, ibunya, dan bahkan Ana sendiri. Dari nenek buyut ke nenek, ke ibu, ke Ana. Serem. Tapi keluarga Ana enggan membuang boneka Joliet itu karena mereka percaya anak laki-laki dari keluarga tersebut mendiami boneka Joliet. Konon katanya setiap malam boneka Joliet ini kerap mengeluarkan rintian suara bayi laki-laki. Nggak jauh-jauh beda ya dari yang sebelumnya ya. Tadi juga boneka bayi terus nangis-nangis, ini juga boneka juga nangis-nangis juga. Merintih malah. Tapi bedanya ini bayi dari keluarganya itu. Nah itu dia tadi ya tentang boneka Joliet. Gimana menurut kalian tentang boneka Joliet ini? Mungkin ada info-info yang lainnya lagi yang belum kita jelaskan, kalian tulis aja di bawah. Lanjut lagi ke boneka yang terakhir. Di sini ada boneka Pupa. Usutnya usut, pupa adalah bahasa Latin dari boneka. Dan boneka ini didesain sendiri oleh pemiliknya di tahun 1928 silam. Konon sang pemilik sangat dekat dengan boneka pupa dan membawa boneka pupa ini kemanapun dia pergi. Pemilik boneka itu juga bercerita kepada cucu-cucunya kalau boneka pupa ini adalah teman terbaiknya guys. Best friend. BFF, best friend forever. Bahkan sang pemiliknya ini juga bilang kalau pupa benar-benar hidup dan juga dapat berkata-kata atau ngomong sama pemiliknya. Bisa ngomong ya? Iya, kalau pupa bisa ngomong, pasti bulan gak akan bohong. Nah, usutnya usut, pemilik boneka pupa ini meninggal pada tahun 2005 silam. Dan kemudian keluarganya menyimpan boneka pupa di sebuah kotak kaca guys. Ya kayak boneka Annabelle ya. Konon ada saksi mata yang melihat kaca boneka tersebut berembun. Dan kemudian muncul tulisan anak kecil yang bertuliskan hate pupa atau benci pupa. Diketahui pupa akan bergerak-gerak di dalam kotak kaca tersebut dan juga mengetuk kacanya apabila ada orang yang mendekat. Makanya dikerangkeng. Pemilik terdahulunya bahkan mengatakan kalau mereka sempat merekam video boneka pupa yang berjalan sendiri. Tapi setiap kali mereka ini mencoba untuk mengupload videonya itu, wajahnya boneka pupa ditutupi lapisan putih dan bertuliskan not pupa, bukan pupa. Jadi siapa dong? Rohnya yang ada di dalamnya gitu? Iya. Atau ada yang gerak-gerakin gitu? Atau rohnya keluar terus gerak-gerakin?
Nah itu dia tadi tentang boneka pupa ya. Boneka yang sangat-sangat serem juga, creepy juga. Banyak kejanggalannya kalau boneka ini kita lihat-lihat ya. Dan gimana menurut kalian tentang boneka pupa ini? Tulis aja di bawah. Nah itu dia tadi guys, beberapa boneka-boneka berhantu yang menyimpan kisah mengerikan di baliknya. Dan kalau menurut kita yang paling serem itu boneka Joliet guys. Apalagi ada kutukannya. Dan gimana menurut kalian tentang boneka-boneka itu tadi? Manakah boneka yang menurut kalian paling creepy? Dan mungkin ada boneka-boneka lain yang belum kita jelaskan di sini. Boneka-boneka serem yang lainnya kalian bisa share aja di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaff. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Kok ada burung?